Pada 7 September 2004, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kematian sosok pejuang HAM, Munir Said Thalib. Kepergian yang begitu mendadak membuat beragam aksi keprihatinan berlangsung di banyak tempat di kota besar di seluruh Indonesia. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Munir Said Thalib merupakan salah satu pejuang HAM Indonesia yang namanya mendunia. Keberanian dan kegigihannya melakukan pendampingan berbagai kasus HAM membuat majalah Asia Week memilih Munir sebagai pemimpin muda politik Asia di milenium baru pada 1999. Pada tahun 2000, UNESCO menganugerahi Munir Mandajit Singh Award atas perjuangan Munir mengkampanyekan toleransi dan anti kekerasan. Pada tahun yang sama, Munir mendapatkan The Right Livelihood Award yang setara dengan hadiah Nobel dari Swedia untuk pengembangan kontrol sipil atas militer dan promosi HAM. Namun, di balik kegarangannya sebagai pejuang HAM, Munir sejatinya seorang suami dan ayah yang hangat bagi keluarganya. Orang memang selalu melihat dia garang di luar, tapi dia amat sangat lembut dan justru romantis buat saya. Diakui sebagai pejuang HAM kelas dunia, nyatanya tak mengubah Munir. Ia tetap hidup sederhana di rumah kontrakan dengan kendaraan seadanya. Hal lain yang tak berubah adalah sikap kritis dan keberaniannya membela yang tertindas. Sikap kritisnya ini tidak serta-merta muncul. Sejak masuk bangku kuliah, Munir dikenal sebagai mahasiswa aktivis yang kritis dan aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Ia antara lain tercatat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI Malang, dan Koordinator Wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia. Saat menyusun skripsi, Munir fokus mengangkat permasalahan seputar buruh pabrik di Malang. Inilah jalan pemuka Munir aktif dalam aktivitas pendampingan buruh. Saya menjelang lulus itu menulis skripsi tentang buruh. Saya tidur di rumah-rumah buruh. Waktu itu buruh itu Bentul rokok. Itu punya Tom Suharto. Saya menangkap ada satu kelompok masyarakat yang benar-benar tidak berdaya menghadapi arus besar negara. Dieksploitasi modal, digencet sama militer. Nah, saya dari situlah kemudian saya terjun ke dunia itu. Setelah lulus kuliah, Munir bekerja di LBH Surabaya Pos Malang. Munir berhasil membangun jaringan buruh yang luas, meliputi wilayah Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Gresik, yang memang dikenal sebagai daerah kantong buruh di Jawa Timur. Munir menggerakkan buruh untuk berorganisasi dan melek akan haknya sebagai pekerja agar tak ditindas oleh pemilik perusahaan. Tak hanya buruh, Munir juga aktif membela petani, nelayan, dan kelompok marginal lainnya di Jawa Timur. Saya gimana ya, tak balik ya. Pengusaha diuntungkan, buruh dirugikan. Yang kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Si pengusaha tambah gede sampai tambah kaya. Ya, yang dirugikan siapa? Bro, weh, nyantol ya, nyantol. Nyantol tak baleran nih. Keberpihakan Munir bukanlah tanpa sebab. Latar belakang masa lalu turut membentuk karakter Munir yang garang dan tak kenal menyerah membela masyarakat pinggiran. Kayak saya meninggal, mendadak kan kecelakaan lalu lintas. Beda 2 hari tokonya terbakar. Jadi bapak saya itu meninggal sekaligus seluruh warisannya hilang. Jadi kemudian semua dari 7 bersaudara itu kerja sendiri-sendiri. Dalam Api Dilawan Air, sosok dan pemikiran Munir dikisahkan bahwa setelah kematian sang ayah, ibunda Munir, Jamilah, harus berurusan dengan aparat militer yang menjadi backing penagih utang karena ia belum dapat membayar utangnya. Sesuatu yang tak bisa Munir lupakan meski usianya kala itu masih belia. Disinilah bibit keberanian itu mulai muncul. Waktu kecil itu dia itu dipukul atau apa sama kawan yang lebih besar karena dia masih kecil, dia nggak mundur, terus kawannya itu ditantang lagi berkelahi di belakang padahal dia itu badannya kecil separuhnya kawannya.
Munir kecil suka membela temannya yang kerap mengalami perundungan. Ia juga tak segan berkelahi untuk melindungi kawannya. Ketika remaja, Munir telah bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga dengan berjualan sepatu. Munir bahkan membiayai kuliahnya dengan cara menjual antena televisi dan menerima jasa perbaikan alat-alat elektronik. Dari sinilah Munir belajar menghargai kehidupan bersama dengan mereka yang tertindas oleh struktur kekuasaan. Jalan hidup yang kemudian membuat dirinya dikenal sebagai pejuang HAM kelas dunia dari Indonesia. Sosok yang tiba-tiba melejit namanya menjelang rezim Orde Baru tumbang. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan.